Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua Erik ten Hag, konferensi pers bagian pertama. Dan seperti biasa, gua hanya menyampaikan bagian pertama saja ya, terkait dengan semifinal Carabao leg kedua menghadapi Nottingham Forest. Leg pertama, gua ingatkan sekali lagi 0-3. Pertandingan akan dilangsungkan hari Rabu malam jam 9 waktu Eropa, berarti hari Kamis dini hari waktu Indonesia. Gue ambil dari Manchester Evening News, konferensi dari Erik ten Hag. Gue artikan, gue rangkum, gue kasih opini seperti biasa. Sebelumnya gue ucapkan terima kasih Sobat Football United yang selalu menyaksikan Football United, sorry ya. Jangan lupa likes-nya, jangan lupa subscribe-nya juga ya, supaya gue lebih semangat lagi dalam bikin konten tentang Manchester United, news update, ngobrol ringan, dan lain-lain. Oke. Terkait dengan Christian Eriksen yang cedera, sudah disampaikan di website manunited.com. Christian Eriksen akan cedera, artinya absen ya, sampai dengan akhir April, paling lama awal Mei. Berarti sebagian besar sisa pertandingan musim ini Christian Eriksen tidak akan lagi terlibat dengan Manchester United. Erik ten Hag mengatakan tentu saja Christian Eriksen sangat kecewa, kita juga kecewa, tapi ini terjadi dalam sepak bola yang top. Dan ya, setelah itu terjadi, dan itu telah terjadi, Anda harus bisa mengatasinya. Tentang kesulitan untuk mendatangkan pemain tengah yang baru, Erik ten Hag mengatakan seperti yang Anda katakan, di deadline day, ya, ini gue bikin video ini tanggal 31 Januari, berarti deadline day ya. Ini sangat sulit, Anda tidak bisa membuat kebijakan mengenai cedera yang sangat buruk. Tapi kita memiliki pemain di departemen lini tengah, pemain yang bagus-bagus. Kita punya pemain yang bisa mengisi kekosongan. Lalu disinggung juga Erik ten Hag masih tentang Eriksen. Erik ten Hag mengatakan, saya pikir Anda tidak bisa secara spesifik ya. Kan ditanyakan ya, apakah siapa yang bisa mengganti Christian Eriksen. Erik ten Hag mengatakan Anda tidak bisa mengisi spot yang ditinggalkan Christian Eriksen secara persis ya. Karena setiap pemain memiliki karakternya sendiri-sendiri, memiliki identitasnya sendiri-sendiri. Pemain lainnya selalu bisa mengisi dengan gaya yang berbeda. Tapi ini tidak berarti Anda akan tidak sukses. Tidak berarti demikian ya. Sangat jelas Christian Eriksen membawa kualitas yang top di dalam skuad kita. Dan dia ini telah menjadi sesuatu hal yang sangat spesifik, artinya dia banyak menambah hal-hal yang sangat spesifik di lini tengah Manchester United utamanya, dan sangat sulit untuk digantikan. Dan ya, seperti impact-nya di sepertiga akhir lawan dengan bolanya. Lalu disinggung tentang Fred, apakah ia akan menjadi pengganti dari Christian Eriksen dan lain-lain. Erik ten Hag mengatakan, saya pikir Anda telah menyebutkan kalau ya ketika dia bermain dengan Casemiro di Brazil, dan Brazil merupakan salah satu skuad yang terbaik ya, dan kita juga memiliki banyak pilihan yang kita bisa lakukan. Tapi mereka telah bermain bersama, dan itu memberikan sesuatu tentang kualitas daripada Fred itu sendiri. Dan apa yang dia bisa kontribusikan ke dalam tim. Anda telah melihat ketika menghadapi Tottenham dan juga menghadapi Manchester City, ketika dia hadir di lapangan, ya, bahkan di pertandingan terakhir dia juga bisa mencetak gol. Dia memiliki banyak kualitas, dan tentu saja akan memberikan banyak kombinasi antara Fred dan juga Casemiro.
Sebelum melanjutkan, gue ingin singgung sedikit ini. Jadi memang Erik ten Hag seperti yang gue singgung juga di video sebelumnya ya, beberapa video sebelumnya terkait dengan cedera dari Christian Eriksen. Tentu saja di lini tengah Manchester United ada banyak pemain, ada banyak pilihan yang bisa mengisi kekosongan saat ini dengan karakter dan juga kualitas yang berbeda-beda. Pun juga kalau seandainya Manchester United mendatangkan pemain, gue nggak tahu nih waktu gue bikin video ini siapa yang akan datang dan lain-lain. Ada yang dirumorkan Sabitzer dan pemain lainnya. Maksud gue begini, siapapun yang datang, siapapun yang menggantikan Christian Eriksen, ini tidak akan pernah sama. Karena menurut gue yang ringan amatiran, masing-masing individu dari pemain sepak bola itu, sekalipun mungkin teknisnya hampir sama dan lain-lain, tapi ya karakternya berbeda. Bagaimana dia beraksi, berantisipasi di atas lapangan, dan juga beraksi atau berkomunikasi di dressing room itu kan juga berbeda. Dan semuanya ini akan berkaitan satu sama lain. Jadi siapapun itu tidak sama dengan Christian Eriksen. Dan kehilangan Christian Eriksen di tengah musim lebih sedikit ini menurut gue ini merupakan pukulan yang cukup besar. Sekaligus juga ujian bagi Erik ten Hag menurut gue. Karena pelatih atau manajer yang baik adalah yang bisa memanfaatkan pemain untuk bermain ya sesuai dengan kapasitasnya atau bahkan lebih, ya bisa meningkatkan lagi. Dan sekarang dengan situasi ini Manchester United kan tidak hanya 11 pemain di atas lapangan ya. Manchester United adalah sebuah skuad di tim utama dan semua pemain harus siap untuk bisa dimainkan, dan termasuk juga menggantikan pemain-pemain pilar-pilar dari Manchester United ketika absen ataupun juga ya cedera seperti Christian Eriksen. Ini menarik nih bagi menurut gue ya untuk melihat ramuan apa, bagaimana solusi dari Erik ten Hag di, by the way, berapa bulan pertamanya di Manchester United ya, belum ada satu musim. Oke, kabar lainnya mengenai pemain yang akan cabut dengan status pinjaman. Erik ten Hag mengatakan bisa saja, tapi ini tentu saja tergantung dengan situasi. Tapi kalaupun terjadi, sepertinya akan berupa peminjaman. Ya bisa jadi nih yang dimaksud adalah Elanga, itu bisa saja ya. Ditanyakan juga tentang Chelsea yang mengeluarkan banyak dana ini ya di Premier League. Erik ten Hag mengatakan saya tidak bisa berbicara tentang klub lain. Saya berbicara tentang klub kita. Kita memiliki strategi dan kita harus tetap memegang strategi di mana kita ingin pergi ya, di mana arah kita tuh kemana. Kita ingin membangkitkan Manchester United seperti yang sebelumnya, seperti yang seharusnya. Kita sekarang berada di arah yang benar dan juga ini harus sesuai dengan situasi finansial kita. Kita telah memulai musim ini, kita juga harus tetap konsisten dengan rencana kita dan untuk itu juga harus konsisten dengan strategi kita. Kita ini berkembang sebagai sebuah klub, kita juga berkembang sebagai sebuah skuad di arah yang ingin kita mainkan. Anda juga bisa melihat hasil ya dari proses ini. Kita juga membuat progres yang baik sejauh ini. Kita harus terus melakukan proses ini dan kita juga harus terus berkembang setiap harinya. Tentang progres dari Aaron Wan-Bissaka, Erik ten Hag mengatakan saya pikir Aaron dia sangat sering sakit sebelumnya dan juga cedera di awal musim. Ya pada saat itu dia tidak berada di spirit yang baik untuk bisa berkontribusi. Di awal musim ya dia tidak tersedia dan kita harus terus berjalan dan dia sebenarnya ini punya gaya permainan yang kita inginkan. Saya pikir dia telah membuat perkembangan yang sangat bagus. Dia berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Saya juga happy melihat pertandingan terakhir ya dan juga koneksi antara Aaron dan juga Anthony. Dan ini juga membuat lawan semakin sulit. Lalu disinggung tentang Wout Weghorst. Erik ten Hag mengatakan di pertandingan pertama dia berintegrasi dengan sangat bagus ya. Dia melakukan apa yang saya inginkan dari dia untuk lakukan. Dan ketika dia bermain lebih banyak lagi, semakin banyak lagi yang akan bisa keluar dari Wout Weghorst. Kurang lebih itu tadi dari Erik ten Hag ya. Jadi masih seputar Christian Eriksen. Erik ten Hag terlihat pastinya kecewa ya, tapi dia juga
melihat ini sesuatu hal yang memiliki potensi terutama untuk pemain lainnya di Manchester United. Tadi disinggung juga tentang Fred ya kan, bagaimana bermain dengan Casemiro di tim nasional Brazil, lalu juga menyinggung tentang ya kenapa sih Manchester United ini nggak jor-joran di situasi saat ini, karena sudah punya rencana, sudah punya plan, dan nampaknya akan terus seperti itu. Dan kalau gue singgung beberapa waktu sebelumnya kan dikabarkan memang rencana dari Manchester United ini tidak di musim dingin sebenarnya, untuk mendatangkan pemain yang lebih banyak ya, tapi di musim panas nanti. Dan nampaknya Manchester United tetap memegang rencana tersebut, kendati pun ada beberapa pemain yang didatangkan, dan pemain yang didatangkan itu juga sesuai dengan keperluan. Maksud gue ketika kiper ya kan, Dubravka kembali ke Newcastle, maka didatangkanlah Jack Butland. Ketika Cristiano Ronaldo tidak lagi di Manchester United, didatangkanlah pemain di lini depan ya kan. Dan sekarang Christian Eriksen, mungkin Manchester United sampai dengan video ini gue bikin belum ada kabar lagi, mungkin akan berusaha untuk mendatangkan pemain baru di lini tengah. Jadi sesuai dengan kebutuhan, karena ada elemen yang hilang di Manchester United. Lalu terakhir tentang Aaron Wan-Bissaka dan juga Wout Weghorst, Erik ten Hag sangat positif mengenai dua pemain ini, dan gue juga sangat happy ya dengan dua pemain ini. Artinya punya progres yang cukup bagus, Aaron Wan-Bissaka dibandingkan dengan sebelumnya, dan juga Wout Weghorst yang ternyata semakin pertandingan ini dari pertandingan pertama sampai dengan pertandingan selanjutnya, semakin lama semakin terlihat kontribusinya. Sudah ada gol, dan bagaimana pergerakannya yang sangat cair, pressingnya juga yang sangat bagus. Menurut gue ini menjadi ya karakter yang bagus sih bagi lini depan Manchester United. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada saran, komentar seperti biasa drop. Sekali lagi jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa sholat juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.